Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema dikotomi kendali. Bacaan terambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7, dilanjutkan dengan Mazmur 46 ayat 10a. Hari ini kita akan berjalan bersama melalui sebuah pertanyaan yang sederhana, namun mengubah hidup. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya ada di tangan Anda? Dan apa yang tidak ada dalam tangan Anda? Terlebih dahulu, mari kita baca teks bacaan kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Demikian Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dilanjutkan dengan Mazmur 46 ayat 10a. Mazmur 46 ayat 10a yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita tengok dahulu bacaan kita dari Filipi 4 ayat 6. Di sana Rasul Paulus menulisnya dari dalam penjara. Bayangkan itu sejenak. Ia tidak menulis dari ruang yang nyaman, melainkan dari tempat yang paling kehilangan kendali. Ia tidak bisa mengontrol hukumannya. Ia tidak bisa mengontrol waktunya. Ia tidak bisa mengontrol opini hakim atas dirinya. Namun justru disitulah ia menulis, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Kata Yunani yang dipakai untuk khawatir adalah merimnao, artinya pikiran yang terbagi, jiwa yang tercabik antara yang bisa dikerjakan dan yang tidak bisa diubah. Paulus tidak menyuruh kita berpura-pura masalah tidak ada. Ia berkata, bawalah semuanya kepada Tuhan Allah. Ada satu hal yang bisa Anda kontrol, yaitu kemana Anda membawa beban itu. Kemudian Mazmur 46 ayat yang ke-10 berbicara hal yang serupa, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Dikatakan, diamlah. Dalam bahasa Ibrani, rapah, berarti lepaskan genggamanmu. Ini bukan kelemahan. Ini adalah pengakuan iman bahwa ada tangan yang lebih besar yang sedang bekerja. Berhenti berjuang, mengontrol hal-hal yang memang bukan milik Anda. Ada seorang filsuf yang bernama filsuf Epictetus yang hidup sebagai budak pada abad pertama. Ia menemukan hikmat yang luar biasa. Ia membagi semua hal dalam kehidupannya dalam 2 kotak saja. Kotak yang pertama yang ada di tangan Anda. Apa saja isi kotak pertama yang ada di tangan Anda? Isi kotak pertama adalah pikiran dan respon Anda. Dalam kotak pertama ini ada pilihan dan sikap Anda. Kotak pertama ini berisi cara Anda bereaksi terhadap sesuatu. Dalam kotak yang pertama ini ada doa dan iman Anda kepada Allah. Keputusan untuk mengampuni atau menyimpan kepahitan. Dalam kotak yang pertama ini adalah wilayah kedaulatan Anda. Dan Allah memanggil Anda untuk mengelolanya dengan setia. Kemudian
ada kotak kedua. Kotak kedua perlu digarisbawahi. Kotak ini bukan milik Anda untuk dikontrol. Apa saja isi kotak kedua? Pendapat dan penilaian orang lain. Itu bukan milik Anda untuk dikontrol. Di kotak kedua ini juga berisi hasil akhir sebuah usaha. Ini bukan dalam kontrol Anda. Dalam kotak kedua ini ada kesehatan tubuh dan masa depan. Ini juga bukan dalam kontrol Anda. Dalam kotak kedua ini ada keputusan orang lain. Dalam kotak kedua ini ada cuaca, ada ekonomi, dan keadaan dunia ini. Itu tidak berada dalam kontrol kendali Anda. Ini bukan berarti Anda tidak peduli terhadap hal-hal tadi. Tetapi Anda menyerahkan semua yang ada di kotak kedua yang tidak dalam kontrol Anda, yang tidak berada dalam kendali Anda, menyerahkan ke tangan Allah yang berdaulat. Epictetus menemukan penemuan dua kotak ini lewat akal budi. Tetapi orang Kristen menemukan ini lewat iman bahwa Allah yang berdaulat memegang kotak kedua. Anda tidak sendirian menanggungnya. Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan semuanya ini dan dapat diaplikasikan, dapat diterapkan pada semua lapisan usia. Untuk anak-anak dan remaja, Anda dapat berkata nilai ujianku buruk. Anda dapat mengatakan teman-temanku menertawakanku. Anda tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Tetapi Anda bisa memilih untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kamu bisa mempercayai bahwa Allah melihat kerja kerasmu. Fokus pada proses. Bukan fokus pada pujian orang lain yang di luar kontrol kamu. Kemudian untuk orang dewasa muda, karir saya tidak berkembang. Hubungan saya tidak pasti. Anda tidak bisa memaksa pintu terbuka. Tetapi Anda bisa memilih untuk setia. Anda bisa memilih untuk tekun berdoa. Anda bisa memilih untuk bekerja dengan integritas hari ini. Dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kemudian untuk para orang tua, mungkin ada yang mengatakan, anak saya tidak mau mendengar. Pilihan hidupnya mencemaskan. Para orang tua, Anda tidak bisa mengontrol hati Anda. Tetapi Anda bisa mendoakannya. Anda bisa mengasihinya dan menjaga pintu tetap terbuka. Percayakan kepada Tuhan Allah yang lebih mengasihi anak-anak Anda dari siapapun juga. Berikutnya adalah aplikasi untuk para lanjut usia. Anda mengatakan, kesehatan saya melemah. Saya merasa tidak berguna. Tubuh yang menua perlu dicatat bukan akhir dari makna hidup. Yang masih ada di tangan Anda. Doa. Yang masih ada di tangan Anda adalah kebijaksanaan. Yang masih ada di tangan Anda adalah kasih. Yang masih ada dalam tangan Anda adalah kesaksian hidup. Itu tidak pernah diambil dari usia berapapun juga. Satu pertanyaan sederhana untuk Anda hari ini. Apakah Anda sedang menghabiskan energi untuk hal-hal di kotak dua, hal-hal yang di luar kendali Anda, hal-hal yang sejak awal bukan milik Anda untuk dikendalikan? Kalau Anda berada pada kotak yang kedua yang memusingkan dengan segala perkara yang di luar kendali Anda, kembalilah ke kotak pertama. Pilihlah iman, pilihlah respon yang penuh kasih.
pilihlah untuk membawa semuanya kepada Tuhan Allah dalam doa. Karena di sanalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tinggal. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati serta pikiran Anda di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau melepaskan apa yang selama ini kami coba genggam sendiri, terutama di kotak yang pertama yang di luar kendali kami. Ajar kami membedakan apa yang ada dalam kendali penguasaan kami dan apa yang ada di tangan penguasaan-Mu. Jadikan kami setia di wilayah yang Kau percayakan kepada kami. Allah Bapa yang baik, kami teringat kepada saudara-saudara kami pendengar, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit yang ringan, sakit yang berat, sakit yang sudah tidak ada harapan lagi. Kami tetap berdoa kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, agar supaya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka, agar supaya yang sakit bisa disembuhkan karena belas kasihan dan kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam pencobaan berat, pencobaan ringan, pencobaan yang mengganggu ketenangan hidup mereka. Kami berdoa kiranya Engkau memberi belas kasihan kepada mereka, berikan mereka kemenangan dalam pencobaan mereka, berikan mereka kelegaan dalam pencobaan mereka. Biar nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan yang Bapa, kiranya Engkau mau mendengar segala seru doa dan permohonan kami yang kami minta dan mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.